warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah kajian Seragi Mengaji yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama mengerti agama Islam secara lebih dalam sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita semua, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara sempurna. Dan kita tidak akan mungkin masuk dan mengerti Islam secara sempurna kecuali dengan kita belajar, kecuali dengan kita mempelajari agama Islam itu sendiri. Semoga yang kita lakukan pada malam hari ini ikhlas karena Allah, sehingga ilmu yang kita cari pun menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan kita berdoa semoga kita dijauhkan dan dilindungi oleh Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, beserta sahabat, dan juga kepada seluruh umat beliau yang tetap teguh berpegang dengan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Bapak dan Ibu jamaah kajian Seragi Mengaji yang semoga dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini tema yang akan kita sama-sama pelajari adalah tentang masalah utang, tentang masalah fulus, tentang masalah duit ya. Kita nanti akan belajar bahwa hutang itu bukan sesuatu yang tercela secara mutlak. Nabi Muhammad SAW saja beliau juga pernah berhutang.
Makanya tema atau judul yang saya bawa pada kesempatan malam hari ini adalah ketika kita memang harus hutang, sudah mentok semuanya, sudah memang harus hutang, lalu bagaimana seharusnya yang kita lakukan. Namun Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin menyampaikan mukaddimah dua hal, dua kisah. Kisah ini penting. Kisah ini semoga menjadi bahan agar kita melek bahwa agama Islam itu bukan sekedar hanya sholat di masjid. Agama Islam itu bukan hanya sekedar mengajarkan puasa. Agama Islam itu bukan sekedar agama yang mengajarkan tentang bagaimana hubungan baik kita dengan Allah semata. Ada satu kisah seorang ulama yang bernama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani rahimahullahu ta'ala. Beliau seorang ulama yang cukup terkenal, cukup produktif dalam menulis. Lihat ini bagus sekali. Beliau ditanya sama seseorang, hala sana'ta kitaban fi zuhud, wahai imam, wahai syekh, tidakkah engkau menulis sebuah kitab yang membahas tentang zuhud? Tidakkah engkau menulis sebuah kitab yang membahas tentang masalah zuhud? Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, kalau saya bicara masalah zuhud dan panjenengan mendengar istilah zuhud, kira-kira yang tergambar di benak panjenengan itu permasalahan tentang apa kira-kira? Akhirat, sholat, nggak ngurusi dunia. Itu zuhud, itu kebanyakan kita ngertinya gitu. Wahai imam, hala sana'ta kitaban fi zuhud, wahai imam, kenapa engkau nggak nulis kitab khusus membahas masalah zuhud, masalah yang memotivasi orang agar semangat ibadah, mengejar akhirat, meninggalkan dunia gitu. Apa kata imam tadi? Lihat ini jawabannya, out of the box. Out of the box itu ternyata di luar apa yang kita bayangkan. Wahai imam, tidakkah engkau menulis kitab tentang masalah zuhud? Oke ya, kita persepsinya sama insya Allah. Zuhud itu tentang mengejar akhirat, meninggalkan dunia, semangat ibadah, sholat malam dan seterusnya. Kenapa engkau wahai imam tidak nulis kitab semacam itu? Apa jawaban beliau? Beliau mengatakan, laqad fa'altu, sudah, saya sudah nulis kitab tentang zuhud. Kemudian ditanya lagi, famadzakal kitab, lu apa kitabnya? Wong kita kayaknya belum pernah tahu jenengan nulis kitab tentang masalah zuhud, tentang masalah mengejar akhirat, tentang masalah meninggalkan dunia dan seterusnya. Apa kata beliau? Huwa kitabul buyu'. Sudah, saya sudah nulis kitab tentang zuhud, kitab tentang isinya mengejar akhirat, meninggalkan dunia dan seterusnya, tentang zuhud gitu ya. Sudah. Dan itu adalah kitabul buyu', kitab yang berisi tentang masalah akad-akad muamalah yang kaitannya dengan duit. Buyu' itu jual beli, utang piutang dan seterusnya. Lihat ini Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah. Imam Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani rahimahullahu ta'ala ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa hal ruang lingkup pembahasan Islam, khususnya pembahasan tentang zuhud, itu tidak sekedar masalah kita sholat di masjid, bukan sekedar masalah kita puasa sregep, bukan sekedar masalah kita sregep sholat tahajud, tapi zuhud itu kaitannya juga dengan masalah duit. Ada orang yang
pernah bilang sama saya, Ustaz, saya lebih baik ngutangi wong awam ketimbang ngutangi konco ngaji. Ya Allah, jujur sekali pernah kayaknya ini Mas Hasan. Lah kenapa Pak? Kalau konco ngaji senjatanya satu, afwan akhi ya, afwan akhi, jazakallah khair. Sudah ya, betul, jazakallah khair, tidak menyalahkan ucapan istilah jazakallah khair. Wong Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, aksiru min qawli jazakallah khair, perbanyak ucapan jazakallah khair. Seandainya kamu tahu apa yang ada di dalam ucapan jazakallahu khairan yang kau ucapkan kepada saudaramu, niscaya engkau pasti akan memperbanyak ucapan itu. Tapi terkadang kita yang sudah kenal ngaji, kita yang sudah ngerti masalah pengajian, harusnya dalam masalah utang juga lebih baik daripada orang yang tidak ngerti ngaji. Tapi ternyata realitanya orang yang sudah ngerti ngaji, kalau utang, ya Allah, datangnya Masya Allah. Iklan dulu. Bapak dan Ibu, akhirnya tidak sedikit, ya berarti banyak, tidak sedikit orang yang dia, na'udzubillah, semoga kita tidak termasuk yang seperti itu, ngaji agar bisa kenal teman-teman. Biasanya orang kalau sudah ngaji itu mudah untuk ngasih ngutang. Biasanya orang yang sudah ngaji itu mudah ngutanginya, akhirnya ikut komunitas ngaji untuk seperti itu dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Intinya Bapak dan jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, lihat kata Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani tadi, bahwa pembahasan masalah zuhud itu bukan sekedar masalah sholat saja, bukan sekedar masalah puasa saja, tapi pembahasan masalah zuhud itu juga dalam masalah jual beli. Bahkan Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu suatu ketika pernah nanya kepada hadirin yang datang, yang ada di depan beliau, tentang seseorang, pingin tahu nih, orang ini dapat rekomendasi orang baik apa enggak. Ditanya, wahai hadirin, tahu enggak siapa di antara kalian yang kenal orang ini? Kemudian ada seseorang yang nyeletuk, salah satu dari hadirin ditanya sama Umar ibnul Khattab, la'allaka jaru, apakah engkau adalah tetangganya? La. Faljar a'lam annas bi akhlaqi jiranihi. Faqala ar-rajul la. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tadi ketika ada seseorang hadirin yang bangkit, Umar nanya, ya saya ulangi, ketika ada seseorang yang bangkit, bilang, ana a'rifuhu ya Amirul Mukminin, saya kenal dia wahai Amirul Mukminin, dia orang yang baik, dia orang yang ngeten lah, tiang sai. Ditanya sama Amirul Mukminin, la'allaka jaruhu faljar a'lamun nas bi akhlaqihim, kemungkinan anda ini kayaknya tetangganya, karena orang yang paling kenal akhlak seseorang adalah tetangganya. Tetangga adalah orang yang paling ngerti tentang akhlak tetangganya. Jadi siapa saya itu, saya yang paling kenal sama saya diantaranya adalah tetangga. Bahkan saudara pun terkadang tidak lebih dekat hubungannya ketimbang tetangga. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, kalau kita sakit malam-malam butuh bantuan, kira-kira siapa yang paling cepat untuk bantu kita? Tetangga. Sedulur kita jauh-jauh, tetangga yang paling butuh. Makanya Nabi Muhammad SAW senantiasa diwasiatkan sama Jibril. Jibril itu kalau datang kepada Nabi Muhammad selalu memberi wasiat kepada Nabi Muhammad agar berbuat baik kepada tetangga. Bahkan saya sampai ngira, saking seringnya Jibril ngasih wasiat kepada saya agar saya berbuat baik kepada tetangga, bahwa tetangga itu kelak kalau saya mati dia dapat warisan.
Saking seringnya Jibril ngasih tahu bahwa tetanggamu, kamu harus seperti ini dengan tetanggamu punya hak besar kepadamu, dan seterusnya, sampai hatta ghanantu, saya sampai menyangka bahwa tetangga itu nanti kalau saya mati dapat warisan saya, karena saking seringnya. Bapak Ibu dan jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, apa kata lelaki tadi yang mengatakan saya kenal orang itu wahai Umar bin Khattab? Kata laki-laki tadi, la, saya bukan tetangganya. Oh ya sudah, kalau bukan tetangganya, mungkin kamu orang yang kedua ini. Kata Umar bin Khattab, la'allaka sahabtahu fi safar fal asfar mukshifatun littiba. Oh, berarti kalau kamu bukan tetangganya, mungkin kamu pernah pergi sama orang ini, pernah safar bareng sama orang ini. Kenapa demikian? Fal asfar mukshifatun littiba, karena safar itu akan menyingkap kepribadian seseorang. Safar itu akan membuka watak seseorang. Saya wataknya kayaknya kalau pengajian Masya Allah gitu ya, bagus gitu, tapi kalau pernah safar sama saya, jebule celelean Ustaz gitu, nek guyon jebut juga misalkan. Mas Turesno mungkin sudah tahu karena sering ajak safar saya. Apa kata laki-laki tadi? Lah, saya belum pernah safar sama dia. Oh, oke. Yang ketiga, la'allaka tajarta ma'ahu. Bisa jadi kamu pernah berurusan duit sama orang tadi. Kok bisa sampai kamu mengatakan dia orang baik? Fa amaltau bidirham wa dinar, dirham wa dinar yakshifani ma'adinar rijal. Ya Allah, ini penting. Kemungkinan kalau kamu bukan tetangganya, kamu belum pernah safar sama orang tadi, oke wis, kamu sudah bilang dia baik, berarti kemungkinan kamu sudah pernah berurusan duit sama orang tadi, sudah pernah berurusan dinar dan dirham sama orang tadi. Kenapa? Karena dinar dan dirham yakshifani ma'adinar rijal, karena dinar dan dirham, rupiah, cuan, duit, itu membuka isi seseorang. Yakshifani ma'adinar rijal, membuka isi hati seseorang. Ketok orang aslinya gimana kalau sudah berurusan masalah duit. Apa kata laki-laki tadi? Lah, saya juga belum pernah seperti itu. Lah, terus kamu bilang orang tadi baik dari mana? Kamu belum, bukan tetangganya, terus kamu belum pernah safar sama dia, kamu belum pernah urusan duit sama orang tadi, terus kamu bilang dia orang baik dari mana? Apa laki-laki tadi mengatakan? Faqal la'allaka ra'aitahu fil masjid yahuzzu ra'sahu qa'iman wa qa'idan faqala ar-rajul ajal. Kata Umar nih, oh ya berarti kalau kamu belum pernah safar sama dia, belum pernah urusan duit sama dia, belum menjadi tetangganya, terus kamu bilang dia orang baik, kemungkinan kamu menilai orang itu karena kamu pernah lihat dia ruku sujud di masjid. Apa kata orang tadi? Ajal. Bener wahai Umar, saya sering lihat itu orang di masjid, sholat, ruku sujud di masjid. Memang saya bukan tetangganya, memang saya belum pernah urusan duit sama dia, memang saya belum pernah safar sama dia, tapi saya sering lihat orang tadi semangat berangkat ke masjid. Apa kata Umar ibn Khattab? Faqala ijlis fa innaka la ta'rifu. Ya sudah, nek gitu duduk sini, berarti kamu belum kenal orang tadi. Berarti kenal watak seseorang itu caranya tiga. Satu, kita menjadi tetangganya. Dulu saya pernah cerita sedikit, saya sebelum menikahi istri saya pergi ke tetangga dekat rumahnya, saya nanya di warung, duduk etok-etok di warung beli es teh, kemudian saya nanya-nanya, fulan itu gimana sih orangnya, fulanah itu gimana orangnya, bapaknya gimana, diceritakan. Oh jenengan ada apa? Nggak apa-apa, pengen nanya atau diceritain. Oh ya berarti orangnya seperti itu, oh orang tuanya seperti ini. Karena tahu watak kita, yang paling ngerti watak kita diantaranya adalah tetangga. Kita bisa kenal seseorang dalam-dalamnya ketika kita sedang safar sama dia. Kelihatan orang itu penolong, orang itu penyabar, orang itu wataknya baik kalau sudah safar. Nggak ada jaim-jaiman sing senengane ngentutan yo ketok nek pas turu bareng basbus ya kelihatan. Sudah nggak ada jaim-jaim lagi sudah.
Kalau kayak gini kan paling ketemu panjenengan 2 jam masih bisa jaim, keblet ngentut, tak empet nanti dulu. Tapi kalau sudah safar bareng, tidur bareng, satu kamar bareng, ya sudah, beras tidur ngiler, nggak masalah, sudah kelihatan semuanya. Dan yang ketiga, kalau sudah berurusan masalah duit, maka Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, dari muqaddimah ini tadi ucapan Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani rahimahullahu ta'ala bahwa masalah zuhud itu bukan sekedar sholat dan seterusnya saja, tapi zuhud itu juga tentang masalah duit, tentang masalah uang, tentang masalah utang, dan masalah kebaikan seseorang itu dapat kita rekomendasikan orang itu baik atau tidak juga dari masalah duit diantaranya. Maka semoga pembahasan malam ini tentang masalah duit menjadikan kita introspeksi, menjadikan kita berhati-hati, menjadikan kita lebih tidak memiliki sifat bermudah-mudahan, khususnya di dalam masalah hutang. Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya bahas tentang adab-adab berhutang, saya ingin sampaikan sebuah hadis. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memberikan motivasi untuk orang yang ketika ruhnya lepas dan berpisah dari jasadnya, mati maksudnya, dalam keadaan tidak punya utang, maka dijamin masuk surga. Orang yang mati dalam keadaan tidak punya utang, maka dijamin masuk surga. Nabi Muhammad SAW, beliau menyampaikan dari Thauban, hadis ini rawahu Ibnu Majah dan dikatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, man faraqar ruhul jasada, siapa saja yang ruhnya berpisah dari jasad, maksudnya siapa saja yang mati, wa huwa bari'un min thalath dakhala jannah, dan dia terbebas dari 3 perkara, maka dijamin masuk surga. Siapa saja yang ruhnya terlepas dari jasadnya dalam keadaan dia terbebas dari 3 hal, pasti masuk surga. Pertama, minal kibri. Apa artinya kibri? Sombong. Rohnya terbebas dari jasadnya dan dia tidak sombong, masuk surga. Nabi Muhammad SAW kan juga bersabda dalam hadis yang lain, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun kecil, sebiji dzarrah. Kemudian yang kedua, apa artinya kibir? Nah, kibir itu juga perlu diluruskan. Kibir, sombong itu artinya menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kalau pakai baju yang bagus, datang pengajian, panitianya dress code-an sekarang ini, panitia Masya Allah, panitianya punya dress code ya. Ini nanti yang dapat hadiah juga dress code-nya sama kayak panitianya ini, Masya Allah. Pakai peci yang bagus, pakai celana yang bagus, sarung yang bagus, maka ini bukan sombong. Sombong itu kata Nabi Muhammad adalah batorul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, orang yang terbebas dari sombong pasti masuk surga. Yang kedua, wal hulul, dan dia terbebas dari hulul. Hulul itu artinya khianat. Dan yang ketiga yang ini kita ingin sampaikan, wadain, dan dia terbebas dari utang. Siapa yang mati nggak punya utang, siapa yang mati nggak pernah berbuat khianat, siapa yang mati tidak memiliki kesombongan, jaminan kata Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, itu orang jaminannya orang yang nggak punya utang di akhirat masuk surga, dan orang yang nggak punya utang dia juga merasakan kedamaian dan ketentraman hati.
kalau hatinya masih normal. Tapi sekarang karena ditutupi gengsi untuk menutupi kebutuhan hidup, bukan kebutuhan hidup, malah kan utang itu dijadikan sebagai untuk menutupi gaya hidup, bukan lagi kebutuhan hidup, sehingga orang yang hutang ini sudah menjadi sesuatu yang biasa. Nah, orang utang orang semangat tat kerjaan itu. Kalau bisa saya sudah menutup, saya sebenarnya bisa ini nutup utang, cuman kalau saya tutup utang saya nggak bisa semangat lagi untuk kerja. Nah, ini perlu dijauhi sifat-sifat yang demikian. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, di akhirat jaminan orang yang nggak punya utang masuk surga. Di dunia orang yang tidak punya utang hidupnya tenang, tidurnya ngelanter. Tapi sekali lagi bagi orang yang masih normal. Nah, orang normal ya gue utangnya pelesiran, taruh di status lagi, gemes sekali. Ini dia masih utang sama saya gitu loh, kok pede jalan-jalan. Ya Allah, lihat ini kata Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Umar ibnu Abdul Aziz seorang khalifah, beliau pernah mengatakan, usikum alla tudayinu walau labistumul aba. Saya wasiatkan kepada kalian semuanya, ini untuk kita semua nih, kata Umar ibn Abdul Aziz, saya wasiatkan kepada kalian semua agar jangan mudah-mudah untuk berhutang, sitik-sitik hutang. Akhirnya sekarang muncul banyak ya fasilitas untuk berhutang, itu banyak, sampai online kita nggak ngerti orangnya saja bisa untuk ngutang. Apa sekarang itu pinjol, wah laris sekali. TP jenengan hati-hati bu, menawi dijadikan gadai atau apa jaminan pinjol, pinjaman online nekek luar biasa itu. Usikum alla tudayinu walau labistumul aba. Saya wasiatkan kepada kalian semua jangan mudah-mudahan untuk berutang walaupun kalian merasakan kesulitan. Kenapa demikian? Kata beliau, fa innad daina dhullun bin nahar, karena sesungguhnya utang itu adalah kehinaan di waktu siang. Kenapa kok utang itu menjadi kehinaan di waktu siang? Karena kalau ketemu sama orang yang ngutangi, gimana gitu rasanya ya, apalagi kalau sudah jatuh tempo belum bayar, Pak ketemu isi jani pingin datang kajian Senin malam Selasa, tapi kalau Senin malam Selasa Pak Aji kayaknya tak koisi nak kurang bayar utang, nggak jadi pengajian. Zul binah, hina di waktu siang. Ada ketemu acara makan-makan, akhirnya harus dilihat dulu listnya, Pak Haji Fulan ikut nggak ya? Oh nggak ikut, ambil wes lah. Ketika datang ketemu, aduh lumpet melingker gitu. Kata beliau, wahamun bilail, utang itu kehinaan di waktu siang dan kegundahan di waktu malam. Nek siang hina karena ketemu orang yang ngutangi dan dia belum bisa bayar, dan di waktu malam dia juga ham itu gundah, gelisah, galau, nggak bisa tidur di waktu malamnya karena mikiri bagaimana cara menulasi hutang tersebut. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, fada'uhu taslam lakum aqdarukum wa a'radukum wa tabqa lakumul hurmat fin nasi ma baqitum. Maka tinggalkan utang sebisa mungkin, kata beliau, tinggalkan utang sebisa mungkin, niscaya martabat dan kehormatan kalian akan tetap baik dan selamat, dan kalian juga masih memiliki kemuliaan di tengah-tengah manusia selama kalian masih hidup dan selama kalian tidak pernah punya hutang dengan siapapun. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu motivasi orang yang tidak punya utang di akhirat insya Allah masuk surga. Nanti saya akan juga sebutkan banyak hal. Kemudian di dunia juga orang yang tidak punya utang hidupnya tenang, bahagia, nyaman, kasare pak degek pokoknya orang isin, bebas. Orang dihutang lebih baik pakai seadanya tapi tidak punya utang daripada punya mobil ini, punya mobil itu, tapi kayak
kayu keropos, dalamnya kopong, kelihatannya sih wow, depannya catnya bagus terusnya, tapi ternyata dalamannya kopong. Ketemu dia malu, ketemu ini malu, pasang status ngati-ngati, diumpetkan dulu namanya fulan biar nggak kelihatan. Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi hindarilah hutang. Hutang itu boleh, hutang itu boleh. Islam mengajarkan banyak cara untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan. Ada jual beli, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Allah membolehkan pinjam meminjam, Allah membolehkan sewa menyewa, Allah membolehkan hutang piutang, boleh. Semuanya tujuannya untuk keberlangsungan kehidupan manusia, boleh. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ini utang ini menjadi permasalahan yang sangat urgent, penting, fundamental, ketika Allah membahas masalah utang dan menjadikan ayat masalah utang menjadi ayat yang paling panjang. Karena pentingnya masalah utang. Banyak orang yang menyepelekan masalah utang. Utang sana, utang sini, utang sana, utang sini, bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi ternyata untuk memenuhi gaya hidup. Lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran ayat paling panjang, mungkin satu muka sendiri, itu hampir satu muka sendiri, itu Allah bicara tentang masalah utang, bagaimana adab berhutang, bagaimana cara mengembalikan utang dan seterusnya, itu dibahas sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Baqarah ayat 282, nanti bisa dilihat di rumah. Saya ingin sebutkan cuplikan ayatnya ini saja. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian hendak berhutang sampai batas waktu tertentu, maka tulislah. Tulis. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, Allah sampaikan, wahai orang-orang beriman, jika kalian ingin berhutang sampai batas waktu tertentu, maka tulislah. Maka berarti di sini hukum berhutang itu adalah boleh. Allah Ta'ala menyampaikan, wahai orang-orang beriman, kalau kalian mau utang sampai batas waktu tertentu, silahkan, tapi ditulis. Berarti hukum utang piutang itu nggak apa-apa, boleh. Bahkan Nabi Muhammad SAW, beliau juga pernah berhutang. Kepada siapa beliau utang? Kepada seorang Yahudi. Bayangkan, beliau SAW berhutang kepada seorang Yahudi. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menceritakan anna Nabiyya SAW ishtara ta'aman min Yahudi ila ajalin farahanahu dir'ahu. Dan Nabi Muhammad SAW, beliau pernah ngutang sama orang Yahudi. Tujuannya untuk apa? Untuk bisa beli makan. Beliau utang untuk bisa beli makan. Kalau kita pinjaman online, utang untuk bisa beli skincare, beli HP, apa? Yes, ya gitulah ya. Ya Allah, saya kumpulnya sama ibu-ibu itu gelangnya trilong-trilong, bajunya peyetan semua. Akhirnya ya sudahlah, suam KTP suami diambil diam-diam, dijadikan jaminan untuk pinjol. Ya Allah, lihat ini Nabi Muhammad SAW ishtara ta'aman min Yahudi. Beliau SAW utang sama orang Yahudi untuk beli makanan. Farahanahu dir'ahu, dan beliau menjadikan baju perang, dirah, baju perangnya untuk sebagai jaminan. Baju besi perang beliau dijadikan jaminan. Kalau tidak bisa bayar, maka dijadikan gadai, itu baju perangnya. Berapa sih Nabi Muhammad utang dengan orang Yahudi? Dalam riwayat salasun dirham.
Thalathun dirham, 30 dirham. Berapa satu dirham? Kalau nggak salah saya baca, saya coba ini, saya lihat nih, satu dirham berapa rupiah? 4.157 rupiah. Gampangnya 4.200. Beliau punya utang dan pernah utang sama orang Yahudi 30 dirham. 4.000 kali 30 berapa berarti? 120 lah kurang lebih ya. 120.000 beliau utang. Untuk apa? Untuk beli makan 2 bulan. Bayangkan ini, Nabi Muhammad SAW di rumahnya 2 bulan dapurnya tidak ngepul, sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga pernah pinjam utang onta salah sahabatnya 1 bulan. Beliau makan hanya dengan air putih dan korma. 1 bulan. Manusia terbaik, manusia yang dijamin masuk surga, manusia yang paling bertakwa. Ya Allah, kalau seandainya beliau minta, ya Allah saya pingin ini, dikasih sama Allah. Seandainya beliau tinggal menengadahkan tangannya, ya Allah saya 1 bulan gak makan, berikanlah saya kemudahan untuk makan, dikasih. Tapi ternyata Nabi Muhammad 1 bulan beliau hanya minum air putih dan beliau hanya makan kurma, sallallahu alaihi wasallam. Terus kita selaku umatnya pinjam sana pinjam sini hanya sekedar untuk memenuhi gaya hidup. Udah punya motor, beli motor yang lebih bagus, tujuannya agar kelihatan ganteng, kelihatan cantik, beli skincare macam-macam dan seterusnya. Tapi dengan cara berhutang yang tujuannya bukan kepentingan primer, tapi bahkan mungkin hanya sekedar untuk kepentingan sekunder. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam tadi, beliau berhutang kepada seorang Yahudi. Di sini boleh artinya seseorang untuk utang, tapi berhutang hanya untuk menutupi kebutuhan hidup, bukan sekedar untuk memenuhi gaya hidup. Tapi sekarang seakan-akan makna utang itu sudah mulai bergeser menjadi memenuhi apa tadi, gaya hidup seseorang, sehingga mudah sekali naudzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari yang namanya utang. Ibu dan bapak yang semoga dirahmati oleh Allah, saya ingat sebuah ucapan Ibnu Rajab Al-Hambali kalau nggak salah. Beliau mengucapkan ucapan ini ketika beliau menyampaikan pembahasan tentang apakah puasa kita diterima atau enggak sama Allah, di dalam kitab Lataiful Ma'arif kalau tidak salah. Beliau pernah ditanya, wahai imam, apa indikator itu apa, ukuran ya, ukuran puasa Ramadan saya diterima? Beliau mengatakan dengan sebuah kaidah, thawabul hasanati al hasanatu ba'daha wa iqabu sayyiati as-sayyiatu ba'daha. Beliau mengatakan pahala kebaikan seorang hamba adalah dengan Allah memudahkan melakukan kebaikan selanjutnya. Ya, pahala kebaikan amal yang dilakukan seorang hamba adalah dengan Allah memudahkan hamba tadi mengerjakan kebaikan setelahnya. Jadi kalau kita ingin tahu puasa kita diterima atau enggak sama Allah setelah selesai Ramadan, kita masih bisa melakukan puasa. Maka di antara para ulama mengatakan seseorang ketika dia mampu melakukan puasa sit Syawal, 6 hari di bulan Syawal, maka ini pertanda bahwa Ramadannya diterima sama Allah Ta'ala, karena dia dimudahkan untuk melakukan kebaikan setelah melaksanakan ibadah puasa. Dan kebalikannya, wa iqabu sayyiati as-sayyiatu ba'daha, dan balasan bagi kejelekan yang dilakukan seorang hamba adalah dimudahkan untuk melakukan kejelekan setelahnya. Orang berbohong, dia pasti akan berbohong untuk kedua kalinya. Fungsinya untuk apa? Menutupi kebohongan pertama. Dia akan berbohong untuk ketiga kalinya untuk menutupi kebohongan kedua.
Dari mana mereka? Dulu cilian saya ditanya sama orang tua, dari kerja kelompok. Bisa ngapusi. Oh lah kerja kelompok, Masya Allah, kerja kelompok apa? Mapel apa? Matematika, pindu. Lu karo sapa maneh? Karo 1 2 3 ABC telu. Neng di neng kae papat. Lihat, saya sampaikan demikian. Ternyata Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad SAW, beliau selalu berdoa kepada Allah di sebelum salam, di tasyahud akhir, di tahiyat terakhir. Kita biasanya ternyata mintanya 4 perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min, ada yang Pak habis sholawat itu asyhadu alla ilaha illallah sampai selesai. Habis itu kan sebelum salam ada doa perlindungan, minta perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam. Apa beri dulu? Memang kadang kalau enggak sholat kok enggak hafal memang ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Biasanya kan cuma seperti itu ya. Habis itu kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tapi ternyata di riwayat yang lain Nabi Muhammad SAW nambah 2 lagi. Berarti beliau minta perlindungan dari 6 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal wa minal ma'tham wal maghram. Dari perbuatan, saya nggak artikan yang 4, saya artikan yang 2. Wa minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari perbuatan dosa apapun bentuk dosanya. Ma'tham itu perbuatan dosa apapun bentuk dosanya. Wa maghram, maghram itu adalah berutang. Setelah itu ada yang ditanya, ya Rasulullah, ma aktsar ma tasta'idzu minal maghram. Ya Rasulullah, betapa sering engkau berlindung dari utang. Rasulullah sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika min dhala'id daini wa qahrir rijal, min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari lilitan hutang. Dalam tasyahud terakhir beliau juga minta perlindungan dari hutang. Ditanya, ya Rasulullah, ma aktsar ma tasta'id minal maghram. Ya Rasulullah, betapa sering engkau berlindung dari utang ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah SAW? Innar rajul, sesungguhnya seorang laki-laki, idza gharib, kalau dia sudah utang, haddatsa fakadzaba, kalau ngomong seringnya ngapusi. Seorang itu kalau sudah terbiasa utang, haddatsa fakadzaba, maka kalau dia ngomong seringnya ngapusi. Lihat status, woi Masya Allah, jalan-jalan jajalah tak komen ah, dan jalan-jalan terus sampeyan ke utang burung bayar sih. Habis itu orang-orang jalan-jalan, no, pas ngurus kerjaan mampir sisan. Nah, ya gitu kan ya. Haddatsa fakadzaba, kalau ngomong bohong. Ini utang. Menjadikan seseorang kalau sudah terbiasa utang, menjadikan seseorang kalau ngomong seringnya bohong. Wa wa'ada fa akhlaf, kalau dia berjanji seringnya mengingkari. Dan ini yang selalu diminta nama Nabi Muhammad SAW. Karena kalau sudah terbiasa ngutang, ngomongnya bohong. Kalau janjinya janji palsu, janji yang dusta. Nah, lihat ini Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW, iya beliau berutang. Iya beliau berhutang, tapi sekali lagi beliau berutang untuk nutupi kebutuhan hidup beliau. 120.000 beliau utang untuk beli makanan, dan itu pun kepada orang Yahudi, dan itu pun beliau jaminkan. Berarti nanti kita masuk adab aja, nanti beliau jamin baju perangnya sebagai jaminan kalau nggak bisa bayar utang. Tapi di sisi lain Nabi Muhammad SAW beliau sangat berhati-hati, dan beliau sangat sering sekali berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari yang namanya utang. Dan ternyata Nabi Muhammad menyebut utang itu bukan sekedar utang, tapi ghalabatid dain. Dalam riwayat yang lain bala'id dain, lilitan hutang. Orang kalau sudah kena utang itu seperti dililit rasanya. Semoga kita semua dijauhkan. Saya belum pernah merasakan bagaimana dililit utang. Semoga jangan sampai
Saya merasakan dalam hal tersebut, dan semoga panjenengan yang di sini yang masih punya utang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melunasi utangnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau memang kita sudah terpaksa harus utang, maka perhatikan poin-poin berikut. Kalau kita memang sudah terpaksa mau berutang, maka perhatikan poin-poin berikut ini. Pertama, berhutanglah dalam keadaan memang terdesak. Berhutang dalam keadaan memang terdesak, seperti yang dilakukan sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan jadikan utang, na'udzubillah, sebagai profesi ya. Na'udzubillah, utang jadikan sebagai sebuah kebiasaan. Gali lubang, tutup lubang, hanya sekedar untuk ya menutupi tadi gaya hidup seseorang. Kemudian yang kedua, catat hutang itu walaupun kecil. Seperti yang Allah Ta'ala tadi sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh. Tulis, catat utang yang kita miliki. Kalau kita mati, ada catatannya, walaupun itu kecil. Catat di tempat yang kira-kira ahli waris kita tahu. Orang yang mati syahid saja, nanti saya sampaikan, orang yang mati syahid saja, dia kalau mati tergantung dan tidak bisa masuk surga karena masih punya hutang. Apalagi kita yang matinya mungkin tidak mati syahid. Catat, tujuannya agar kita punya catatan, nanti kalau kita meninggal dunia ada yang melunasinya. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, maka dari sini kata para ulama, sebagian ulama mengatakan bahwa mencatat hutang itu hukumnya adalah wajib. Walaupun hutang itu kecil, wajib untuk dicatat. Walaupun sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa mencatat itu hukumnya adalah tergantung situasi dan kondisi. Kalau mungkin kecil ya tidak apa-apa selama kita masih ingat. Ya malah yang kecil itu yang cok tidak ingat ya. Nek besar ingat terus, tapi yang kecil kadang cok malah tidak ingat. Ditagih sampean si utangku si 1000, alah 1000 pio jadi ditagih gitu loh ya. Ya Allah. Itu ya, catat utang tersebut. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, niatkan dalam hati ingin melunasi. Banyak orang yang tadi utang karena sudah terbiasa utang, akhirnya gimana ya? Mungkin bisa jadi dalam hatinya yang penting utang dhisik. Lihat Nabi Muhammad SAW, bentuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam punya niat tekad untuk bayar adalah beliau jadikan baju perangnya sebagai jaminan. Dan ini adab ketika berhutang, kalau kita mau utang kasih sesuatu sebagai jaminan. Jadi biar ada, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersama orang-orang yang Allah pasti bantu bagi orang yang mengembalikan utangnya, orang yang ingin mengembalikan hutangnya. Lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, hadis ini rawal Bukhari, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha, barang siapa yang dia mengambil duit manusia, maksudnya utang sama manusia, dalam rangka dia pingin mengembalikannya, pingin dikembalikan, saya utang tapi pingin tak kembalikan, adallahu anhu, maka Allah pasti akan memudahkan dia untuk mengembalikannya. Pasti itu, selama dia punya niat tekad jujur sama Allah, pingin ngembaliin, pasti dibantu sama Allah. Wa man akhadha yuridu itlafa,
atlafahullah, dan siapa yang mengambil harta manusia, utang sama manusia, dan dia artinya sudah nggak beres, utang nggak mau bayar, kabur, maka pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan harta tersebut dari dirinya dan menjadikan kehidupannya nggak berkah, rusak kehidupannya, keluarganya rusak, hartanya rusak, pekerjaannya rusak. Kenapa? Karena dia utang dalam rangka tidak ingin untuk membayarnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyampaikan, barang siapa yang mengambil duit atau utang dan tidak ingin mengembalikan, maka dia berhadapan dengan Allah seperti seorang yang mencuri harta orang lain. Sama aja, bedanya cuma ngomong halus. Kalau nyuri itu diem-diem, tapi kalau ini nyuri keren lah. Pak utang oh iya, tapi ini hati nih hargi Pak kabur, dikasih duit habis itu hilang, kok nomornya diblokir seterusnya, kan sama aja mencuri nih, cuman mencuri gaya